sensus pertanian. Maksudnya apa sih, Pak? Iya. Maksudnya apa Bapak datang ke sini? Oh iya benar. Saya lupa. Maaf. Ini masalah Ini yang teman-teman kita nggak jelasin ngerti. kalau Wendy udah tahu. Ini masalah sensus pertanian, Pak. Iya Pak, jadinya nggak ngerti soal yang sensus tadi Pak. Baik. Bapak nggak usah grogi gitu dong. Ya. Baik, Gimana, Pak? Mas Masalah Wendy, Pak Parto, Mas Sule, Mas Sule, ini Kartika. Inyong. Nah, penonton iya. sebutin satu-satu Ya, boleh, Pak? Jadi sensus ini khusus sensus pertanian sekarang kita mau melakukannya ya. Yang sensus pertanian 2013 ini adalah merupakan kegiatan pengumpulan, kemudian pengolahan, kemudian juga kita penyajian nanti mau menyebarluaskan data mengenai pertanian. Data pertanian atau data usaha pertanian yang dilakukan oleh baik rumah tangga maupun perusahaan. Jadi kita mengumpulkan data mengenai banyak kegiatan. Oh, tugasnya mengumpulkan data aja, Kita Pak? mengumpulkan, mengolah, kemudian nanti kita menggabung-gabungkan, kemudian kita menyajikan, menyebarluaskan kepada pengguna data. Karena data ini kan perlu sekali ya. Data berapa jumlah rumah tangga yang bergerak di bidang pertanian, berapa perusahaan yang berusaha di bidang pertanian, berapa sumbangannya terhadap negara, terhadap pendapatan nasional. Itu yang disensus Pak orang-orangnya aja atau hasil dari pertanian itu sendiri Pak? Yang disensus ini adalah usaha-usahanya ya, yang dilakukan tadi saya katakan bisa oleh perorangan, bisa oleh rumah tangga, bisa oleh perusahaan, bisa juga yang tadi bukan rumah tangga, buat yayasan gitu. Tapi semenjak Bapak bertugas di BPS, dengar-dengar kabar Bapak sempat dekat sama Jupe ya? Jupe, jangan pikiran negatif. Jupe, juru kampanye masalah pertanian. Juru kampanye masalah pertanian. Medan. Ceritanya. Manfaatnya sih sebenarnya apa sih Pak, selain misalkan buat pemerintahan yang butuh data-data masalah pertanian dan segala macam, manfaat sensus ini sendiri apa? Ya, kita kan ingin mengetahui bagaimana peta ya, peta dari sektor pertanian kita itu berapa rumah tangga yang berusaha, berapa perusahaan yang berusaha di bidang pertanian ini. Kemudian manfaatnya data ini kan untuk pemerintah, ya untuk pengambil kebijakan nanti memajukan sektor pertanian itu, petani-petani yang di desa-desa itu kan harus punya datanya, berapa jumlahnya, bahkan berapa sih luas lahan yang dikuasainya atau yang diusahakannya itu. Jangan-jangan kecil-kecil saja, bagaimana bisa mereka bisa sejahtera nanti, nah itu perusahaan. Oh, jadi kalau yang kecil bisa dikembangkan, Pak? Bisa nanti, ya itulah data yang kita dapatkan, kita berikan kepada pemerintah, maka pemerintah di situ akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan. Pak, kita kan udah bertanya, Bapak kira-kira mau nanya agak ke kita? Jadi tugas gelombangnya itu mendata ya, Pak ya? Iya, iya. Mendata aja, nggak ada yang lain-lainnya, Pak, mungkin? Iya, mendata, sudah dikumpulkan datanya, kemudian diolah, digabung-gabung, gitu kan. Itu data kan dari individu-individu rumah tangga. Oh, berarti ada yang bertugas untuk mendata data. Ada yang mendata, ada yang menurun ya Pak biasanya ya Pak? Mendata itu MMS. Ya, Teka-tekis. Nah, ini penting buat masyarakat ini soalnya. ya. Gimana? Ya, BPS menurunkan untuk sensus pertanian ini saya ingin menyampaikan juga, sensus pertanian itu ada 3 tahap. Nah, betul. Tahap yang pertama ini pendataan secara lengkap, menyisir semua rumah tangga yang bergerak di bidang pertanian yang tadi saya sampaikan. Tahap yang kedua nanti pada bulan November juga akan ada lagi penelitian yang lebih dalam. Nanti kita akan meneliti pendapatan rumah tangga pertanian. Bagaimana dia mengusahakan pertanian itu, pendapatannya seperti apa, berapa dari mengusahakan pertanian. Pada tahun 2014 masih ada lagi pertengahan, itu sekitar Mei, itu kita akan mendata struktur biaya.
bagaimana si rumah tangga yang bergerak di pertanian ini mengeluarkan dana, biaya dari mulai nanam sampai menghasilkan. Kemudian hasilnya dijual. Nanti kita lihat menguntungkan nggak. Nah ini sangat bermanfaat bagi pemerintah terutama. Petani yang tidak mengerti dengan hal ini bisa datang kemana nih Pak? Nanti pada didatangi sama didatangi, kita akan secara massal besar-besar seluruh wilayah Indonesia. Kita turunkan, ini bayangkan Mas Wendy. Iya, bayangkan dulu ya. 246.412 petugas yang kita rekrut dari masyarakat luar BPS. Kita sebut mitra statistik karena BPS kan pegawainya juga hanya 16.000 kurang, nggak bisa. Sementara kita perlu hampir 250 Pak ya. Itulah makanya yang tadi kalau dilakukan tiap tahun kita perlu dana banyak, perlu waktu juga banyak. Karena mereka harus dibekali ilmu. Nah, Itu Pak, berarti totalnya berapa Pak yang diperbantukan mitranya? 246.412 orang. Kalau ribu orang. Kalau karyawan BPS sendiri? Karyawan BPS 16.000 kurang lah ya. Ah itu udah pas banget tuh, nggak bisa kurang lagi. Kita taunya berhasil atau nggak berhasilnya sensus itu dari mana Pak? Iya Pak. Jadi gini, berhasil atau tidaknya nanti tergantung dari kualitas data yang kita hasilkan. Nah makanya penting di sini data ini kan diberikan oleh masyarakat yang tadi petani itu, diberikan oleh para pengusaha. Kualitas data ditentukan juga oleh mereka, ditentukan oleh tim dari BPS itu sendiri yang nanti akan kita turunkan, yang kita berikan training ya. Tapi juga tergantung juga pada mereka yang memberikan data. Nah, oleh karena itu ya di sini ya kami BPS khususnya menghimbau kepada para kita sebut responden. Para pengusaha pertanian, kemudian para rumah tangga yang bergerak di bidang pertanian untuk mohon menerima petugas BPS pada tanggal 1 sampai 31 Mei itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan data yang ditanya yang sebenar-benarnya. Soalnya kan mungkin mereka kayak ada yang rasa takut, tapi pengusaha besar kayak wah nanti pajaknya malah makin besar nih, atau mungkin nanti ada petani yang masih awam kan takutnya nanti saya disuruh bayar atau apa gitu. Oh, ini bagus sekali ini pertanyaannya ini bagus. Aduh Pak, maksudnya bagusnya pertanyaan apa orangnya nih? Ya, dua. Makanya gua nggak ngeluarin pertanyaan bagus pasti jelek. Silakan masuk. Dari sensus Pak. Oh dari sensus BPS. BPS betul. Kalau boleh saya tahu BPS itu apa? Badan Statistik Penanggulangan Bencana Pak. Bapak bagian apanya ya? Di BPS ini bagian apanya? Bagian apa? Kita layanin aja. Iya, kita layanin. Kalau orang menipu pasti ketahuan. Bapak nggak bawa buku-buku acar? Iya gitu. Buku, Pak. Saya pakai kartu parkir Pak. Masa jatah jadi Bu kertas parkir? Ini kan datanya banyak. Enggak palsu saya. Bapak nih kalau Bapak nggak pungut bayaran? Ya pungut lah. Hah? Pungut kan kesini harus pakai ojek Pak. Sebentar, taruh dulu. Ini berarti yang diterangkan sama Bapak salah. Salah dia mah. Tadi. Dia salah dia. Ini harus jelas nih. Yang benar yang mana? Jujur. Kamu itu ada hubungan apa sama Pak Suryamin? Saya itu cuma sebatas karyawan dan atasan. Bohong kamu. Bohong dari mana? No, BPS gendut-gendut nyari. Orang BPS sehat-sehat, subur-subur. Yang dua aja kepalanya gede. Cuma kasihan Le, yang dua nih Le, yang lain mah kelihatan mukanya dia kagak. Tapi kelihatan jelas. Nah, mereka kan karyawan BPS. Nih, jangan-jangan nih. Ada identitas Coba diri nggak? kartu. Kartu keluarga. Saya dibekali dengan itu. Kartu keluarga lah minimal. Coba bawa nggak?
Bawa kartu parkiran itu. Bawa kartu parkir. Pak, kalau petugas begini ada kartu pengenal, Pak? Nah, ini di sini. Ada nggak, Pak? Ini Tunggu sebentar, Bapak siapa? Ini harus jelas ini. Pakai kartu pengenal Iya. tidak hanya seperti ini, ya, gitu, ini Pak. hati-hati nih, Pak. Hati-hati ya. Pak Sto. Sini, Pak Long. Sule. Orang mani lo. Mau ngacain DPS lo. Saya aku yang ngacoin. Ini penting banget ini. Pertanian penting. Ngapain lu tadi mungut-mungut buat parkir segala? Buat kerja segala. Buka.